Ini lagi zoom sama holdersnya ICM. Mantap. Itu ilmunya, mungkin kesabarannya. Pokoknya saya bantulah sebagai papanya Wirda, saya bantu nanti bawa Wirda ke sana kemari insya Allah tempatnya tinggi dah. Gitu. Ya Allah, insya Allah. Semangat, bangga masih pada muda, pikiran udah pada visioner. Ya, terus belajar perbaiki, belajar tingkatin, belajar sempurnain. Semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Makasih lo para holdersnya Bitcoin. Yeay. Dan terima kasih khusus nih buat ada Mas Septa. Yes. Ya, luar biasa. Terus ada perkumpulan apa tuh Indo Cukong ya? Yeay. Oh, Indo Cukong mau tuh saya kopdar. Wih, kopdar sama Indo Cukong. Iya. Wih, keren, mantap. Mau jalan-jalan. Surabaya. Surabaya. Iya, buat teman-teman apa? Buat teman-teman yang pada mau saya datang boleh. Jadi gini ya, ini kan saya kan ada di circle pemerintahan lah, artinya bukan bisa dapat komisi ya dengan cara menyantumkan kode referral. Ini kan sama seperti Python ya. Apa buktinya? Nah, ini ternyata teman-teman. Ini dari tampilan aplikasinya pun hampir sama, mirip dengan Python gitu ya. Dan pertanyaannya gitu teman-teman ya. Sebenarnya ide MAB ini ide siapa? Apakah memang ide Wirda sendiri atau mungkin ada penggerak, ada otak atau ada dalangnya sendiri atau mungkin bahkan Yusuf Mansur sendiri lah sebenarnya otak dari MAB gitu teman-teman. Karena sebelumnya teman-teman ya jadi cukuplah teman-teman ya, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu ya. Jadi kalau ada bisnis baru lagi yang dibuat oleh keluarga Wirda Mansur, ya sudah jangan ikuti, jauhi segala macam bisnis dari keluarga Yusuf Mansur. Dan bahkan sampai sekarang gitu bisa menjadi opsi kalau misalkan teman-teman memboikot usaha-usaha pribadi milik keluarga Yusuf Mansur gitu, karena nilainya per orang 100.000 kalau dikalikan 90.000 berapa? 9 miliar dijadikan usaha udah bisa jadi berapa cabang kalau misalkan dibikin warung steak gitu loh teman-teman. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, kita selama ini mengenal bahwasanya bisnis MAB kemudian bisnis e-coin gitu ya. Itu adalah bisnis yang digagas atau diinisiasi oleh Wirda Mansur ya. Tetapi kita juga patut berprasangka ya, patut menduga-duga sebenarnya bisnis MAB, bisnis iCoin gitu ya. Ini sebenarnya milik siapa gitu? Milik Wirda Mansur sendiri kah? Atau mungkin ada sosok penggerak, ada sosok dalangnya sendiri, ada di belakang layar. Nah, apakah memang Wirda Mansur atau mungkin jangan-jangan Yusuf Mansur bapaknya? Karena memang selama ini kan dikenal yang sering bikin bisnis bersama umat gagal gitu ya, itu kan Yusuf Mansur gitu teman-teman. Bahasa-bahasa ini hampir sama dengan Yusuf Mansur ya, hampir sama dengan Python gitu ya. Jadi tinggal daftar nanti udah bisa jualan ya, dan juga bisa dapat komisi ya dengan cara menyantumkan kode referral. Ini kan sama seperti Python ya. Apa buktinya? Nah, ini ternyata teman-teman, ini dari tampilan aplikasinya pun hampir sama, mirip dengan Python gitu ya. Dan pertanyaannya gitu teman-teman ya, sebenarnya ide MAB ini ide siapa? Apakah memang ide Wirda sendiri atau mungkin ada penggerak, ada otak atau ada dalangnya sendiri atau mungkin bahkan Yusuf Mansur sendiri lah sebenarnya otak dari MAB gitu teman-teman. Karena sebelumnya teman-teman ya Yusuf Mansur gitu ya juga ikut cawe-cawe dalam bisnis Wirda ya yang namanya investasi kripto ya, iCoin gitu ya. Jadi token kripto milik Wirda Mansur yang sampai sekarang juga nggak jelas juga gitu. Dan itu bahasa-bahasanya juga ngawur berlebihan dan halu banget gitu ya. Jadi Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya icon itu bukan hanya to the moon gitu ya, bahkan to the heaven ya. Jadi bukan hanya ke bulan, jadi bisa
buat sampai ke surga gitu teman-teman. Nah, ini apa dasarnya gitu? Padahal kan MUI sendiri sudah mengharamkan kripto gitu loh. Nah, ini kan cara-cara ya strategi ya supaya bisa mengeruk uang sebanyak-banyaknya teman-teman gitu loh. Dan kalau teman-teman masih ingat gitu ya, di berbagai berita itu sempat ya muncul bahwasannya ada netizen juga ya yang mengeluhkan bahwasanya sudah membeli produk Wirda Mansur tapi itu lama banget dikirim, bahkan sudah dihubungi secara pribadi itu juga nggak ada kejelasan atau gimana gitu ya, dan itu pun diduga ada indikasi penipuan juga gitu loh. Nah, ini kan membuktikan bahwa si Wirda ini tidak profesional dalam mengelola bisnisnya gitu ya, terkesan main-main, terkesan belajar ya, mungkin masih belajar gitu ya, dan ya hanya modus bagaimana caranya bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyak dari para member gitu loh. Dan dalam pengelolaannya pun juga itu tidak jelas ya, tidak profesional gitu loh. Misalkan iCoin sendiri mengatakan akan berkantor di Dubai gitu ya, akan ke Dubai, kemudian akan ketemu dengan founder-founder kripto ternama gitu ya di dunia gitu ya. Nah, ini buktinya mana gitu loh. Bahkan sekarang kantor iCoin di mana gitu loh. Ada muncul juga di Telegram itu ya, bagaimana keluhan dari investor-investor iCoin juga nggak jelas gitu loh. Para manajer juga struktur keanggotaan dari bisnis iCoin juga nggak jelas gitu loh. Ini kan hampir sama dengan MAB ya. Hanya berlangsung 2 tahun, 3 tahun juga nggak jelas, ngilang, website hilang, nggak ada kejelasan, nggak ada klarifikasi, nggak ada solusi, dan para member terkesan ditelantarkan begitu saja. Nah, ini kan dalam Islam juga nggak boleh seperti ini. Ini suatu dosa juga teman-teman, karena bagaimanapun ini masih menjadi tanggungan dari Wirda Mansur gitu loh. Karena apa? Karena Wirda Mansur mengatakan sendiri bahwasanya bisnis ini akan berlaku sampai seumur hidup. Ya, para member bisa berjualan, bisa mendapatkan ilmu ya seminggu sekali gitu ya. Dan nyatanya juga zonk tuh teman-teman. Jadi pantas saja kalau ada member milenial anti bokeh yang menagih hutang kepada Wirda ya. Ya walaupun hanya nilainya per orang 100.000, kalau dikalikan 90.000 berapa? 9 miliar. 9 miliar dijadikan usaha udah bisa jadi berapa cabang kalau misalkan dibikin warung steak gitu loh teman-teman. Nah, bagaimanapun itu janji adalah utang. Ya kalau memang kan Wirda Mansur mengatakan bisnisnya seumur hidup, ya realisasikan gitu loh. Kalau misalkan bilangnya seumur hidup tapi nyatanya cuma 2 tahun 3 tahun hilang, nah ini kan janjinya nggak ditepati. Ya bagaimanapun janji adalah hutang. Jadi benar kalau misalkan member MAB ini menganggap bahwasanya Wirda masih mempunyai hutang kepada para membernya ya. Karena apa yang disampaikan berbeda dengan fakta, berbeda dengan realita teman-teman gitu. Jadi cukuplah teman-teman ya, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu ya. Jadi kalau ada bisnis-bisnis baru lagi yang dibuat oleh keluarga Wirda Mansur, ya sudah jangan ikuti, jauhi segala macam bisnis-bisnis dari keluarga Yusuf Mansur. Dan bahkan sampai sekarang gitu bisa menjadi opsi kalau misalkan teman-teman memboikot usaha-usaha pribadi milik keluarga Yusuf Mansur gitu, karena itulah merupakan bentuk sanksi sosial ya karena memang supaya bisa memberi efek jera gitu ya, memberi punishment gitu kepada mereka yang menantarkan korban-korbannya ya, bikin bisnis, bikin investasi ya dengan narasi tinggi, dengan narasi muluk-muluk, dengan janji-janji surga ya, dengan bau-bau agama ya, tapi nggak ada kejelasan dan bikin semua yang ikut bisnis tersebut itu merugi. Dan ketika para member, para mitra, para investor ini rugi, tidak ada penyelesaian, tidak ada klarifikasi, tidak ada solusi. Nah, apalagi kalau bukan boykot itu loh, apalagi kalau bukan menjauhi segala bisnis-bisnisnya ya yang kita lakukan gitu teman-teman. Jadi itu saja teman-teman ya, itulah bagaimana caranya Wirda Mansur ya membujuk rayu
atau melakukan promosi ya kepada calon-calon membernya dengan narasi-narasi yang tinggi, dengan narasi-narasi yang muluk-muluk gitu ya, terkesan enteng, bisnis itu enteng, cuma 100.000 bisa usaha ya. Usaha itu tidak perlu modal gitu ya, dengan modal yang kecil bisa menjadi seorang pengusaha gitu ya. Nah ini kan sama ya, narasi-narasinya seperti yang diusahakan oleh bapaknya yakni Yusuf Mansur gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan teman-teman ya, dan kita akan bahas nanti di pembahasan selanjutnya. Saya Haji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi zoom sama holdersnya ICM, mantap. Dan banyak sekali para penanya menunjukkan antusiasme belajarnya teman-teman holders. Dan kuncinya berhasil memang belajar. Sukses lo ya, udah manggung di Hotbeat. Tunggu nanti manggung di panggungnya Indonesia. Iya, insya Allah. Ya, dan kita bakal manggung lebih dari 6 kok, insya Allah. 6 exchange ya, insya Allah. Banyak belajar ya. Nah, kami juga terus belajar insya Allah. Oke. Kan kemarin saya udah WA-an dengan Pak Sandiaga Uno ya, kan beliau juga ada di salah satu bursa, kemudian duduk dengan Pak HT, Pak Haritanu, MNC Group. Dia akan bikin satu lagi perusahaan yang benar-benar mengkhususkan di bidang kripto ini sampai ke blockchain ya. Dan kita tahu kemampuan fisik, non fisik, finansial, ilmu, teknologi, SDM dari Pak HT itu juga luar biasa. Akan membangun exchange sendiri, akan membangun kemudian bahkan penukaran uangnya, akan membangun nanti semua ekosistem di urusan perkriptoan. Insyaallah lah. Dan saya sendiri terus berdoa nih buat OJK, BI, Kemendak, Bapepti, asosiasi, apalagi ya, semua bursa kripto, semua pemain, semua ekosistem kripto, semua pembeli token dan lain sebagainya. Saya berdoa, sebagaimana juga saya berdoa untuk di dunia saham. Ya, kita punya kekuatan doa kan kepada sang pengendali, kepada sang pengatur, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya deh, dengan nawa itu untuk membangun bangsa dan negara, pasti insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya terus belajar dan bersabar. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan keuntungan lahir batin dunia akhirat, terutama ilmu. Nanti saya juga akan minta Kak Wirda untuk benar-benar membangun ekosistem ilmunya. Jadi bukan cuma soal melulu, soal harga, soal apa, enggak, tapi ini soal ilmu. Karena biar bagaimana ini kalau ini dijalani dengan benar, masa depan kok keren. Udah mau nggak mau akan menuju sana. Ini mirip seperti kelahiran Paytrend di VSI gitu ya di 2012. Saat itu ya ada pemain-pemain lain lah gitu yang nggak menduga bahwa hari ini ya orang udah biasa gitu. Tapi kalau dulu kan orang nggak biasa. Nah, sebagai pionir saya mengucapkan selamat dan insya Allah mudah-mudahan go, bukan cuma to the moon tapi to the heaven. Tapi tadi tuh ilmunya dinaikin, kesabarannya. Nah, pokoknya saya bantu lah sebagai papanya Wirda, saya bantu nanti bawa Wirda ke sana kemari insya Allah. Tepatnya tinggi-tinggi dah gitu. Ya Allah, insya Allah. Semangat, bangga, masih pada muda, pikirannya udah pada visioner. Ya, terus belajar, perbaiki, belajar, tingkatin, belajar, sempurnain. Semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Makasih lo para holdersnya Bitcoin. Yeay. Dan terima kasih khusus nih buat ada Mas Septa. Yes. Ya, luar biasa ya. Terus ada perkumpulan apa tuh, Indo Cukong ya. Yeay. Oh, Indo Cukong, mau tuh saya kopdar. Wih, kopdar sama Indo Cukong. Iya. Wih, keren, mantap.
Mau jalan-jalan. Surabaya. Surabaya. Iya, buat teman-teman apa? Buat teman-teman yang pada mau saya datang boleh. Jadi gini ya, ini kan saya kan ada di circle pemerintahan lah, artinya bukan orang jauh gitu ya. Nah, ntar kalau Omikronnya mereda apa gimana, ntar kau saya mau ajak jalan nih, ketemu Menteri Bappenas, Wih. ketemu Menteri Erick Thohir, ketemu sama Menteri Sandiaga Uno, Wih. ketemu sama Menteri Tenaga Kerja, menteri-menteri yang lain lah, minta nasihat sama minta petunjuk gitu kan, bagaimana nanti ke depan. Nanti ketemu juga sama Gubernur BI, sama Ketua OJK, sama mudah-mudahan ya bisa. Bapak belum punya jalur sih, tapi insya Allah ke Kemendak ya, Kementerian Perdagangan, karena kan ganti tuh sama Pak Lutfi kan, sama Ketua Bapepti gitu. Ya, artinya sebagai sebuah roadmap mah kayaknya kejengkal gitu loh. Beneran to the moon ya? Ya kan itu sebagai doa toh. Iya. Iya, doa kan yang bagus-bagus, yang cakep-cakep gitu. Yes, mantap. Semangat. Asik. Semangat. Terus kamu udah dibocorin ya minggu depan ada apaan gitu? Belum dibocorin ketemu sama siapanya. Oh. Masih rahasia. Iya. Ya, tapi ini ya, apa disclaimer ya bahwa ini kan ikhtiar kita bersama. Jadi harus menjadi doa bersama. Jangan jadi kepanikan bersama, ketakutan bersama. Masa satu grup, satu usaha gitu kan. Token kripto ini kan kayak usaha bareng-bareng kan. Jadi kalau semuanya gelisah, ya gelisah juga ntar ininya keadaan usaha kita gitu. Jangan, harus selalu gembira, semangat. Iya. Sekali lagi salam buat holder semua. Ya, buat Septa tuh Papa udah kirim WA lo ke dia tuh. Oh iya. Iya, Siap. tapi Papa belum cek lagi. Ya. Sama Indo Cukong. Oh, namanya bagus sih. Indo Cukong. Iya. Oke, ditunggu nih undangan buat Kopdar. Wih, mantap. Mau. Wih, bicara metaverse ke depan. Nah, Keren. ntar penyanyi dangdut kita metaverse ini. Iya, masa Justin Bieber doang di mana ya? Apa Genesis City ya kan? Ntar penyanyi Indonesia. Udah ntar omong-omong Om Hate, Mantap. Om Haritano beres itu. Oke, Bos. Nih botak. Wah. Bekamnya itu. Bukan. Ya sehat.